Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada video kali ini kami dari kelas TIRM 21A Sekolah Tinggi Teknologi Bandung akan membahas suatu topik, yaitu tentang perkembangan industri garmen pada tahun yang akan datang gitu. Dalam sesi FGD atau Focus Group Discussion. So, langsung aja ke pemateri yang pertama. Baik, sebelumnya di sini saya akan mencoba memperkenalkan mengenai PTK Hatek. PTK Hatek didirikan pada tahun 1979 oleh Mr. Song Liang Hua. Pada awalnya PTK Hatek adalah sebuah pabrik rajutan dan day house, tetapi pada tahun sekarang PTK Hatek dikenal sebagai perusahaan tekstil dan garmen. Perusahaan tekstil sendiri adalah perusahaan yang berfokus pada pembuatan kain mentah. Sedangkan perusahaan garmen adalah perusahaan yang berfokus pada pembuatan baju layak pakai dari kain mentah. Yang kedua, PT KHTEX memiliki 3 cabang di Jawa Barat. Salah satunya ada di Ranca Ekek, kemudian ada di Cijerah Cimahi, kemudian ada di Majalaya. Kemudian PT KHTEX merupakan salah satu perusahaan yang memiliki karyawan terbanyak, dan karyawan ini didominasi oleh kaum perempuan. Kemudian yang keempat, PT KHTEX memiliki banyak mitra global maksud saya yang sudah mendunia. Salah satunya ada Adidas, New Balance, dan H&M. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman. Di zaman modern ini tuh ya udah banyak banget macem-macem model busana yang gampang kita temuin gitu ya. Nah, kebutuhan akan sandang ini tuh membuat banyak perusahaan garmen berlomba-lomba untuk membuat model busana yang beraneka macam gitu ya, yang macem-macem gitu. Nah, perusahaan garmen pun berusaha untuk memproduksi pakaian yang berkualitas supaya masyarakat merasa puas dan tidak rugi membeli pakaian yang mereka produksi. Nah, untuk mendapatkan produk yang berkualitas ini, banyak sekali yang harus diperhatikan nih oleh industri garmen. Salah satunya yaitu mesin jahit yang digunakan. Nah, perkembangan industri garmen ini dimulai dengan tumbuhnya mesin-mesin pembuat kain gitu, baik yang menggunakan sistem rajut maupun tenun. Di bidang garmen, pada zaman dahulu dikerjakan dengan tangan. Namun setelah revolusi industri, mulai dikerjakan menggunakan mesin-mesin gitu. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada mesin high speed ya, mesin jahit high speed. Nah, dari namanya aja kalian udah pasti sudah bisa menebak gitu kalau mesin jahit ini tuh berkecepatan tinggi ya. Nah, mesin jahit ini memang sudah dirancang dengan kecepatan yang tinggi dan penggunaan mesin ini pun mesti mempunyai keahlian khusus gitu. Nah, mesin ini dipilih dalam usaha garmen karena jumlah produksi jahitan yang akan lebih banyak sehingga tingkat efisien waktu lebih hemat gitu, dan tentunya akan menekan cost produksi gitu. Nah, yang kedua ada mesin overdeck gitu. Nah, mesin overdeck ini fungsinya dari mesin ini adalah untuk menjahit keliman pada tepi pakaian bagian bawah serta kedua ujung lengan gitu. Mesin jahit overdeck ini dapat menjahit kerah kaos yang ada di bagian dalam gitu. Nah, kemudian berikutnya ada mesin jahit rantai gitu. Mesin jahit ini tuh biasanya digunakan untuk pakaian sekelas pakaian-pakaian distro gitu. Mesin ini menghasilkan jahitan rantai 2 baris. Kualitas jahitan ini dihasilkan sangat bagus gitu dan juga halus. Jahitan 2 rantai ini merapihkan bagian bahu atas yang menghubungkan kerah dengan lengan kaos gitu. Kemudian ada mesin jahit yaitu mesin lubang kancing ya. Lubang kancing dan kancing adalah hal yang tidak mungkin ketinggalan gitu dalam dunia konveksi atau garmen ya. Pakaian seperti kemeja dan t-shirt selalu menggunakan kancing sebagai aksesorisnya. Nah, mesin lubang kancing ini sangat membantu sehingga bisa menghemat waktu. Pada beberapa tipe mesin ini bahkan ada yang bisa sekaligus memasang kancingnya langsung gitu. Kemudian berikutnya ada mesin obras ya. Nah, mesin obras ini tuh ada 2 macam, yaitu ada mesin obras biasa dan mesin obras kaos gitu. Jahitan yang dihasilkan mesin obras kaos ini mirip dengan jahitan mesin obras biasa, namun berbeda fungsi. Pada mesin obras kaos, selain berfungsi merapihkan tepian kain,
Juga digunakan untuk menjahit, terutama pada lipatan kain gitu. Pada mesin obras biasanya hanya untuk merapihkan jahitan dengan cara memotong tepian kain dan menutupnya dengan benang agar serat kain tidak tertiras gitu. Nah, dari sejarah yang dapat kita lihat, industri garmen menjadi satu komoditas potensial yang bisa menjadi unggulan di masa mendatang gitu, mengejar posisi mineral tambang utamanya batu bara serta migas. Harapan selanjutnya di tahun 2050 itu dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu memiliki banyak jumlah penduduk dengan ketidakseimbangannya lapangan pekerjaan yang dibuka. Oleh karena itu, harapan di tahun 2050 untuk PT KHTEX itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dengan banyaknya membuka lapangan pekerjaan. Berikutnya adalah harapan bagi perekonomian. Jadi, dengan adanya PT KHTEX ini diharapkan dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia, terutama sebagai sarana lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar PT KHTEX ini. Terlebih lagi dengan telah adanya ekspor ke beberapa negara, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk-produk asli Indonesia di mata dunia, sehingga produk-produk di Indonesia, asli dari Indonesia, dapat bersaing dengan merek-merek di dunia.